Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online dengan materi PPKN. Ya. Jadi kita melanjutkan di semester 1 kemarin. Sekarang kita masuk ke bab 4, judulnya Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah yang kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, serta adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Nah, maka dari itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dan keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau kepentingan suku masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, itu ada 5 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Nah, hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda harus tetap satu. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap itu seperti bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan
Tuhan juga yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya sendiri, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Nah, yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia di Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur serta itu maaf. Nah, kita harus melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, kiranya pertemuan kali ini sampai di sini. Kalau ada yang tidak paham, silakan diulangi dari awal, ditonton lagi videonya, dicermati secara seksama, atau bisa browsing di internet tentang keberagaman di Indonesia. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.